Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, salam jumpa dalam kasih Kristus. Saya sungguh bersyukur dan memuji Tuhan sebab karena kasih-Nya kita diperkenankan berjumpa kembali dalam program Suara Kebenaran Gemit Klasis Kota Kupang Timur. Pada hari ini kita akan belajar bahagian dari firman Tuhan, tapi sebelumnya saya mengajak kita untuk mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk hari ini dan juga kehidupan ini. Saat ini kami hendak belajar dari kebenaran firman-Mu. Karuniakan bagi kami hikmat dan juga tuntunan daripada-Mu Tuhan, untuk memampukan kami memahami apa yang menjadi kehendak-Mu, dan terlebih utama, oleh Roh-Mu yang kudus itu akan menolong kami untuk menaatinya seperti kehendak-Mu dalam perilaku hidup kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, sebab daripadanya kami memperoleh hidup. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang memberi kami kehidupan, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat Tuhan yang terkasih, semua kita dalam hidup ini menginginkan yang namanya hidup aman, hidup nyaman, hidup senang, bahagia, selalu berhasil, bebas dari yang namanya penyakit, bebas dari yang namanya kesusahan, dan bahkan juga bebas dari berbagai-bagai penderitaan lainnya. Karena itu kita semua pasti akan berusaha sekuat tenaga kita dengan segala upaya yang kita lakukan supaya kita bisa keluar dari berbagai-bagai penderitaan dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudari, semua kita yang dikasihi oleh Tuhan, hanya bahwa betapapun kita berusaha keluar dari berbagai penderitaan dalam kehidupan kita, tetapi ketika kita keluar dari satu persoalan, pasti kita akan bertemu lagi dengan persoalan-persoalan selanjutnya. Semua itu terjadi karena menurut informasi dari bahagian firman Tuhan, di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini kita sedang ada dalam masa peperangan. Mari kita baca menurut Efesus pasal 6, Surat Paulus kepada jemaat Efesus pasal 6 ayat 10 sampai ayatnya yang ke-13. Saya membacanya bagi kita tentang perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sesudah memaparkan tentang sikap yang seharusnya dimiliki oleh semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam satu kesatuan hidup, Paulus mengakhiri suratnya kepada jemaat di Efesus dengan mengingatkan kepada mereka bahwa mereka akan mengalami peperangan rohani, di mana mereka akan melawan kuasa-kuasa si iblis yang ingin memisahkan mereka dari janji-janji Allah yang menghidupkan. Tetapi peperangan itu pasti akan mereka menangkan. Dan pada bagian surat Rasul Paulus yang terakhir inilah diberitahukan bagaimana cara memenangkan pertempuran melawan kuasa dan bahkan taktik perangnya si iblis itu. Kalau kita baca di ayat 13, hal itu disampaikan kepada kita. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, Alkitab tidak pernah mencatat bahwa kita orang yang percaya kepada Tuhan ini akan mempunyai kehidupan tanpa ombak, tanpa gelombang, dan bahkan juga tanpa badai. Justru berdasarkan pada informasi dalam surat Rasul Paulus yang terakhir kepada jemaat di Efesus ini, kita menjadi mengerti bahwa hidup orang percaya itu adalah hidup yang senantiasa berlangsung dalam peperangan dan pergumulan setiap hari. Karena itu bagi kita yang senantiasa berketetapan hati untuk percaya kepada Tuhan, kita mesti siap untuk berperang setiap hari. Dan ayat 12 mengatakannya bagi kita hingga ayat 13, saya membacanya kembali kepada kita. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan juga melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Saudara-saudari, untuk dapat mengenakan perlengkapan senjata Allah, selain dari kita butuh pertolongan kuasa Tuhan sebagai sebuah kekuatan rohani bagi kita, tapi kita juga butuh kekuatan jasmani. Yang saya maksudkan adalah tubuh yang sehat. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam hidup ini jangan pernah mengabaikan yang namanya kesehatan jasmani. Dalam hal ini yang saya maksudkan adalah memberi asupan gizi yang seimbang, gizi yang cukup yang dibutuhkan oleh tubuh kita, serta juga perlunya istirahat yang cukup. Saya ingat Bapak, Ibu, saudara-saudari, di tahun 2009 itu, Mbah Surip bersama juga dengan sopir pribadinya yang bernama Boy Utrit, di tahun 2009 itu mereka sama-sama dimakamkan dalam satu hari. Mereka meninggal dunia dan dimakamkan secara bersama, dan mereka meninggal itu disebabkan karena rutinitas kegiatan hidup mereka yang cukup padat. Pada setiap hari mereka punya jadwal pementasan sekurang-kurangnya ada 4 kali. Tapi bisa juga lebih. Karena itu kegiatan mereka ini membuat mereka menjadi lelah. Mereka tidak punya waktu istirahat yang cukup untuk diri mereka. Dan kemudian mereka jatuh sakit dan bahkan meninggal dunia di hari yang sama, di tahun yang sama itu. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dari kenyataan ini memberi penjelasan bagi kita bahwa betapa pentingnya kita perlu memberi perhatian kepada kebutuhan gizi yang diperlukan oleh tubuh kita dan waktu istirahat yang cukup. Misalnya tentang kebutuhan gizi. Ketika makanan yang kita makan sekedar kita konsumsi tanpa memperhatikan kebutuhan gizi yang tepat untuk tubuh kita, justru makanan itu malah akan membawa masalah yang sangat besar bagi kesehatan tubuh kita, yang akhirnya mengganggu kehidupan kita, termasuk juga mengganggu kehidupan beribadah kita, sehingga akhirnya kita menjadi orang-orang yang tidak kuat melawan roh-roh jahat itu. Ketika tubuh kita lemah, kita tidak akan dapat tahan untuk beribadah. Karena itu kita juga tidak akan kuat melawan roh-roh jahat. Ditambah lagi Bapak, Ibu, saudara-saudari, menghadapi keadaan dunia sekarang ini, di mana dunia sekarang sedang menggumuli pandemi COVID-19 dan berbagai wabah-wabah penyakit lainnya. Sebagai pengikut Kristus, kita dituntut untuk memiliki pertahanan yang kuat, baik itu pertahanan terhadap pandemi COVID-19 ini maupun juga ketahanan menghadapi roh-roh jahat. Karena itu kuatkan diri kita dan jadilah kuat.
Berilah perhatian yang sungguh terhadap mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat, dan sediakanlah diri untuk menjalani masa istirahat yang cukup bagi diri kita. Supaya dengan demikian seperti ayat 13 dalam bacaan kita, bahwa sesudah mengenakan perlengkapan senjata Allah itu, dan sesudah mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, kita akan dapat tetap berdiri tegap, sehingga kita dapat menolong orang lain pula yang ada dalam keadaan yang lemah. Jadilah kuat dalam kehidupan ini, sehingga kita tetap dapat kuat untuk melawan roh-roh jahat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami oleh kuasa-Mu. Juga berkatilah kami oleh kekuatan-Mu Tuhan, agar kami dimampukan untuk senantiasa berdiri tegap, baik ketika bahkan juga sesudah bergumul dengan berbagai-bagai persoalan dalam kehidupan ini. Biarlah ya Tuhan, dengan kekuatan yang daripada-Mu, kami dimampukan untuk senantiasa hidup dan menjadi berkat, baik bagi sesama kami dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Karena itu tolonglah kami ya Bapa, agar dengan sungguh mensyukuri akan hidup yang Kau beri bagi kami. Kami akan memberi perhatian kami untuk juga mengawasi pola makan kami, pola hidup, dan bahkan juga waktu istirahat yang kami jalani. Sehingga semua itu memberi asupan gizi yang baik dan menyehatkan tubuh kami untuk senantiasa dapat terus berkarya, memuliakan nama-Mu Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Inilah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati semua kita. Shalom.